Halo seluruh peserta didik SMA Dharma Yuda. Apa kabar? Harapan Sir kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja dan tetap semangat dalam belajar matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai masalah yang melibatkan barisan dan deret. Agar kalian dapat mengerjakan soal latihan yang ada di Edmodo, maka perhatikan dengan baik setiap penjelasan yang ada pada video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai masalah-masalah yang melibatkan barisan dan deret. Di sini saya berikan masalah yang pertama. Dalam kondisi baru, gergaji mesin jenis tertentu mampu memotong sekitar 8 cm kayu tiap detiknya. Seiring berlalunya waktu, gigi-gigi gergaji tersebut menjadi aus dan menyebabkan gergaji tersebut kehilangan 5% kecepatan memotong setiap minggunya. Berapakah kecepatan memotong dari gergaji mesin tersebut setelah digunakan selama 8 minggu? Masalah ini kita akan dapat jawab setelah kalian mempelajari materi berikut ini. Baik, kita akan bahaskan masalah yang melibatkan barisan dan deret. Yang pertama adalah pertumbuhan dan peluruhan. Ya, kita bahaskan pertumbuhan terlebih dahulu. Pertumbuhan adalah perubahan secara kuantitas sebuah objek pada rentang waktu tertentu dengan perubahan naik. Artinya, kuantitas objek tersebut bertambah. Secara umum, pertumbuhan ditulis U1, U2, U3, dan seterusnya sampai dengan UN. Dengan U1 lebih kecil dari U2, lebih kecil dari U3, lebih kecil dari dan seterusnya, lebih kecil dari UN. Baik, di sini saya berikan contoh yang pertama. Pada awal tahun 2010, jumlah penduduk di suatu provinsi adalah sekitar 36 juta jiwa. Jika laju pertumbuhan penduduknya adalah 0,3% setiap tahunnya, berapakah jumlah penduduk di provinsi tersebut pada tahun 2020? Baik, kita akan jawab ya. Diketahui jumlah penduduk di awal tahun 2010 adalah 36 juta jiwa, artinya U0 sama dengan 36 juta. Laju pertumbuhan penduduknya 0,3% tiap tahun, maka pertumbuhan penduduk menjadi 100% tambah 0,3% dari pertumbuhan penduduk tahun sebelumnya. Sehingga R ataupun rasio sama dengan 100,3%. Ya, apabila 100,3 dibagi 100 itu sama dengan 1,003 ya. Karena U0 sama dengan 36 juta dan R ataupun rasio sama dengan 1,003, maka kita dapat menentukan nilai U1 ataupun A ya, sama dengan 36 juta dikali 1,003 sama dengan 36,108 juta. Sehingga jumlah penduduk provinsi tersebut pada tahun 2020 merupakan nilai dari U10 ya, dari tahun 2010 sampai 2020. Oke. Kita gunakan rumus UN sama dengan AR pangkat N kurang 1 ya. Menentukan nilai U10 sama dengan, kita gantikan nilai A menjadi 36,108 juta dan R sama dengan 1,003 ya, berpangkat N-nya ganti 10 kurang 1 ya. Oke, U10 sama dengan 36,108 juta dikali 1,003 berpangkat 9 ya. Ini bisa menggunakan kalkulator untuk menentukan nilai dari 1,003 berpangkat 9 ya. Dikalikan 36,108 juta menjadi 37,095 juta. Jadi jumlah penduduk provinsi tersebut pada tahun 2020 diperkirakan 37,095 juta jiwa. Baik, sampai sini paham ya. Berikutnya kita akan masuk ke bagian B, yaitu peluruhan. Peluruhan adalah perubahan secara kuantitas sebuah objek pada rentang waktu tertentu dengan perubahan turun. Artinya kuantitas objek tersebut berkurang. Secara umum peluruhan ditulis mana U1, U2, U3 dan seterusnya ya, sampai dengan UN. Dengan U1 lebih besar dari U2, lebih besar dari U3, lebih besar dari dan seterusnya, lebih besar dari UN. Kita akan bahaskan masalah 1 yang saya tampilkan di awal tadi ya. Dalam kondisi baru, gergaji mesin jenis tertentu mampu memotong sekitar 8 cm kayu tiap detiknya.
sering berlalunya waktu, gigi-gigi gergaji tersebut menjadi aus dan menyebabkan gergaji tersebut kehilangan 5% kecepatan memotong setiap minggunya. Berapakah kecepatan memotong dari gergaji mesin tersebut setelah digunakan selama 8 minggu? Baik, kita akan jawab. Dalam keadaan baru, kecepatan memotong suatu gergaji mesin adalah 8 cm kayu per detik, sehingga kita memperoleh U0 sama dengan 8. Kecepatan memotong tersebut berkurang 5% setiap minggu, atau dengan kata lain, kecepatan gergaji tersebut menjadi 100% kurang 5% dari kecepatan minggu sebelumnya, sehingga R ataupun rasio sama dengan 95%. Kalau kita bagi ya, 95 dibagi 100 sama dengan 0,95. Karena U0 nya sama dengan 8 dan R ataupun rasio sama dengan 0,95, maka U1 bisa kita tentukan dengan mengalihkan 8 dikali 0,95 sama dengan 7,6, sehingga kecepatan pada minggu ke-8 bisa kita tentukan ya. Oke, menggunakan rumus UN sama dengan AR pangkat N kurang 1 ya. N nya ganti 8, U8 sama dengan AR pangkat 8 kurang 1. Didapat nanti U8 sama dengan ganti A ya, 7,6, R ganti 0,95 ya, sehingga nanti dapat U8 sama dengan 7,6 dikali 0,95 pangkat 7. Oke, ini bisa kita gunakan kalkulator, kalikan dengan 7,6, hasilnya nanti adalah 5,31. Jadi kecepatan memotong dari gergaji tersebut pada minggu ke-8 adalah 5,31 cm kayu per detik. Baik, sampai sini paham ya untuk penjelasannya. Baik, di sini saya tampilkan untuk masalah yang kedua. Rara menabung di bank dengan suku bunga majemuk 5% per tahun. Jika tabungan Rara setelah 2 tahun berjumlah Rp8.268.750, jumlah tabungan Rara pada awal menabung adalah. Baik, masalah 2 ini kita akan dapat jawab setelah kalian mempelajari materi yang berikut ini. Baik, di sini saya akan bahaskan untuk bunga majemuk ya. Bagian A-nya menentukan nilai akhir. Jika modal sebesar M diperbungakan dengan bunga majemuk I sama dengan P% per tahun dan besar modal setelah N tahun dinyatakan dengan MN, rumus nilai akhirnya adalah MN sama dengan M dikali 1 tambah I dalam kurung berpangkat N ya. Saya berikan di sini contoh yang kedua. Tentukan nilai akhir sebuah modal yang besarnya 2 juta rupiah yang diperbungakan dengan bunga majemuk selama 2 tahun 6 bulan dengan bunga 15% per tahun. Baik, kita akan jawab ya. Dalam rumus MN sama dengan M dikali dengan 1 tambah I dalam kurung berpangkat N merupakan bilangan bulat positif. Apabila N suatu bilangan pecahan positif, maka untuk menghitung bunga biasanya dilakukan konversi periode bunga sehingga diperoleh bilangan bulat ya. Jadi 2 tahun 6 bulan kita buat dalam 30 bulan. Kemudian suku bunga kita bagikan ya 15% per 1 tahun ya pada soal. Kita ubah ya 15% menjadi per 12 bulan. Oke. Sama-sama dibagi 12 ya. Kita dapat nanti ini 1,25% per 1 bulan. Oke. Jadi suku bunganya 1,25% per bulan. Baik. Sudah ini di bentuk konversinya. Kita masukkan ke rumus MN sama dengan M dikali 1 tambah I berpangkat N ya. Kita ganti ya, M nya adalah modal 2 juta, kemudian I nya adalah suku bunga ya 1,25%. N nya ganti 30 ya, 30 bulan. Oke. Sehingga didapat 2 juta dikali 1,4516. Ini didapat dari 1 tambah 1,25% ya. Ini berpangkat dengan 30. Oke. Ini dikalikan nanti dapatkan hasil 2.903.200 ya. Jadi nilai akhir modal tersebut ataupun MN
itu sama dengan Rp2.903.200. Sampai sini paham ya? Berikutnya kita akan bahaskan menentukan persen bunga. Rumus nilai akhir MN sama dengan 1 tambah I dalam kurung berpangkat N dapat juga digunakan untuk menghitung besar persen bunga dari suatu modal yang diperbungakan dengan bunga majemuk ya. Dalam hal ini I ya untuk persen bunganya. Contoh 3 yang saya berikan di sini. Sebuah modal sebesar Rp4.500.000 diperbungakan dengan bunga majemuk. Setelah 8 tahun, modal tersebut menjadi Rp5.200.000. Tentukan persen bunganya dalam setahun. Baik, kita akan jawab ya di sini. Diketahui M ataupun modal sama dengan Rp4.500.000. Kemudian untuk MN ataupun nilai akhir sama dengan Rp5.200.000. Dan N sama dengan 8. Baik, nilai-nilai tersebut kita akan masukkan ke dalam rumusan MN sama dengan M dikali 1 tambah I dalam kurung berpangkat dengan N ya. Dengan MN adalah Rp5.200.000, M adalah Rp4.500.000 dan N sama dengan 8 ya. Ini kita pindah ruaskan, didapat nanti Rp5.200.000 per Rp4.500.000 sama dengan 1 tambah I berpangkat dengan 8 ya. Ini pindah ruas juga, yang ruas kanan menjadi ke kiri, kiri menjadi ke kanan ya, sehingga didapat 1 tambah I berpangkat 8 sama dengan 1,1556. Oke. Kedua ruas diberi fungsi log ya. Oke, sehingga nanti didapat log 1 tambah I dalam kurung ya berpangkat dengan 8 sama dengan log 1,1556. Kemudian sesuai dengan sifat logaritma, ketika bentuknya log B pangkat N, maka itu bernilai sama dengan N dikali log B ya, pangkatnya maju ke depan. Sehingga ditulis nanti ini pada bentuk persoalan kita, 8-nya maju ke depan, 8 dikali log 1 tambah I sama dengan log 1,1556 adalah 0,0628 ya. Oke, boleh menggunakan kalkulator ya untuk menentukan ini. Kemudian log 1 tambah I sama dengan nilai 0,0079 didapat dari 0,0628 dibagi 8 ya. Oke. Kemudian definisi log itu adalah log B sama dengan X jika dan hanya jika B sama dengan 10 berpangkat dengan X ya. Oke. Jadi sehingga pada persoalan kita didapat 1 tambah I ya sama dengan dari mana 1,0184 itu dari 10 ya berpangkat 0,0079 ya sesuai dengan definisi log ya. Oke, sehingga nilai I didapat dari 1,0184 dikurangi 1 ya. I sama dengan 0,0184. Oke. Untuk mengubah dalam bentuk persen ya, cukup kalian kalikan saja nilai ini menjadi 100/100 ya. Sehingga didapatlah besar bunga per tahun adalah 1,84% ya. Oke. Baik, berikutnya kita akan bahaskan bagaimana menentukan nilai tunai ya. Dari rumus nilai akhir MN sama dengan M dikali 1 tambah I dalam kurung berpangkat N dapat juga dikembangkan menjadi M sama dengan MN per 1 tambah I dalam kurung berpangkat dengan N ya. Oke. Di mana M adalah nilai modal pada waktu perhitungan dilakukan ya. Dan sekarang disebutlah itu menjadi nilai tunai ataupun NT ya. Sehingga kita ganti ya, rumus nilai tunai adalah NT sama dengan MN per 1 tambah I dalam kurung berpangkat dengan N. Baik, di sini saya akan bahaskan untuk masalah yang kedua tadi. Rara menabung di bank dengan suku bunga majemuk 5% per tahun. Jika tabungan Rara setelah 2 tahun berjumlah 8.268.000
rupiah, maka jumlah tabungan Rara pada awal menabung adalah, oke, kita akan jawab ya. Diketahui MN ya, atau nilai akhir sama dengan 8.268.750 dan N-nya adalah sama dengan 2 ya. I-nya sama dengan 5%. Kalau kita bagikan 5 dibagi 100 adalah 0,05 ya. Sehingga didapat nanti untuk NT atau nilai akhir sama dengan MN per 1 tambah I dalam kurung berpangkat dengan N. Kita ganti ya, nilai MN menjadi 8.268.750. I-nya ganti 0,05, N-nya ganti 2. Oke. Sehingga nanti dapat 8.268.750 dikali 1 per ini ya, tambahkan 1,05 berpangkat 2. Oke. Nanti ini bisa menggunakan kalkulator ya. Sehingga NT didapat sama dengan 8.268.750 dikali 0,9070294785 dan nilai akhirnya didapatkan 7.500.000 ya di sini. Oke. Jadi jumlah tabungan Rara pada awal menabung adalah sebesar 7.500.000 rupiah. Oke, sampai di sini paham ya untuk penjelasan Sir. Demikianlah pembahasan materi kita kali ini. Agar kalian lebih terlatih dalam pengerjaan soal, maka kerjakanlah soal latihan yang ada di Edmodo dan kumpulkan tepat waktu.